Hai, perkenalkan, saya Fitri Ristauli SPDK. Saya adalah guru agama Kristen di SMP Negeri 1 Talam Mandau. Hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk keperluan uji kinerja dalam PPG Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025. Demikian videonya akan saya buat. Terima kasih. Hari ini anak ibu sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dan berdoa dulu ya. Ada satu orang anak ibu yang mau mulai berdoa. Oke, Rolina bagus. Kita akan bernyanyi diiringi dengan lagu. Semua bernyanyi sambil bernyanyi, semangat ya nak. Dan atas kehidupan pada hari ini. Maka terima kasih atas segala yang berikan kepada kami. Kami mau berterima kasih dan sekali kami dan kita lingkungan yang bagus. Terima kasih Bapak dan namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih Rolina. Ibu silakan. Baik, Ibu akan absen. Jika ada yang tidak hadir, diberitahu alasannya ya. Ya, Bu. Rapel, ada Bu. Ratna, ada Bu. Rehan, Ada Bu. Lina, ada Bu. Rizky, Ada Bu. Rizky Roman, ada Bu. Ronawi, ada Bu. Rosi, ada Bu. Rolina, ada Bu. Samuel, Ada Bu. Satya, Ada Bu. Setiana, ada Bu. Cecilia, ada Bu. Stefani Andreni, ada Bu. Stefani Felicia, ada Bu. Teresia Purba, ada Bu. Boba, Vicky, ada Bu. Franciscus, Wahyu, ada Bu. Yeni, Yohana, ada Bu. Yosi, ada Bu. Yohanika, ada Bu. Jadian, berarti ada semua ya belajar? Ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali mengingat kesepakatan kelas kita. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati, bahwasanya kita harus menjaga dan membuang sampah pada tempat yang kita harus menjaga kebersihan. Untuk itu, ibu mau semua ahli itu coba perhatikan sekali ini ya. Apabila ada sampah, harap diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo dalam waktu 1 menit. Nah, dibilang tidak ada sampah lagi? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, biar nggak tegang, kita ASB. Nah, tepu konsentrasi. Tahu tepu konsentrasinya masih ingat kan? Nak? Oke. Perhatian, perhatian. Siap. Tepu konsentrasi. Aku ingat. Aku dengar. Perhatian. Fokus. Baik, di sana kita sudah disuruh fokus. Ada yang mencari-carinya. Semuanya fokus untuk ambil pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama Ibu, mengapa kita harus peduli dengan lingkungan? Ya, siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus peduli dengan lingkungan? Karena lingkungan adalah rumah kita. Oke, bagus. Karena lingkungan adalah rumah kita. Setuju? Setuju. Selanjutnya ada yang mau? Oke, Rolina. Baik, agar tidak menyebabkan bencana alam. Setuju? Setuju. Nah, itu kenapa? Dalam kesepakatan kelas kita juga, kita membuat kesepakatan bahwasanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Karena ini adalah rumah kita. Kelas ini adalah rumah kita. Lingkungan ini adalah rumah kita. Dan untuk mencegah terjadinya bencana atau hal yang tidak kita inginkan. Nah, baik. Mengapa ibu tanya seperti itu? Karena berhubungan dengan materi kita untuk hari ini. Di mana hari ini judul pembelajaran kita adalah tanggung jawab manusia memelihara alam
tanggung jawab manusia memelihara alam. Nah, dengan tujuan pembelajaran menjabarkan tanggung jawab manusia memelihara alam dan dikaitkan dengan dirimu sebagai remaja Kristen. Lalu yang kedua, menjelaskan alasan manusia memiliki kewajiban untuk memelihara serta melestarikan alam. Dikaitkan juga dengan kenyataan kerusakan alam yang terjadi. Nah, yang ketiga, menceritakan sikap dan tindakan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan memelihara alam. Nah, capaian pembelajaran untuk hari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami Alkitab yang menulis tentang tugas dan tanggung jawab manusia dalam memelihara alam dengan mendalami Alkitab serta memberikan komentar pada tiap-tiap ayat. Nah, anak-anak ibu, hari ini metode pembelajaran kita yaitu model pembelajaran problem based learning atau yang sering disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Di sana nanti ibu akan menayangkan sebuah video yang menunjukkan sebuah masalah, lalu kamu akan berdiskusi tentang masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok diskusi dulu. Ayo anak-anak ibu dengan cepat, sebelum kita menayangkan video, anak-anak ibu segera membentuk kelompok diskusi. Sudah dibentuk kelompoknya? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video edukasi. Ibu harap semua memperhatikannya dengan baik. Kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Halo semuanya, kembali lagi di channel edukasi. Permasalahan keuangan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Masalah lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam dan karena olah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan hutan. Dari pemungutan hutan, penebangan minyak sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pengelolaan air tidak baik dan tidak ada penjagaan dari aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi yang permasalahan pencemaran udara. Tapi tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurutnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian fauna dan fauna secara ilegal dan kemudian menjadikan ajang biologis sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan nanti punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap negara. Interorganisasi serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup.
Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe kalau dikasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Nah, kalian anak-anak ibu sudah menyaksikan tayangan video tadi. Sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian lihat dalam penayangan video tadi? Ya, pencemaran udara. Oke, bagus. Adanya tadi di sana pencemaran udara. Ada jawaban yang lain? Ya, oke, satu-satu. Pencemaran sungai. Apa nak? Pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Oke, boleh. Ayo, kamu apa lagi nak? Kerusakan alam. Kerusakan alam. Oke, boleh. Siapa lagi? Apa yang kamu lihat di sana? Iya, adanya banjir. Lalu siapa lagi? Pencemaran tanah. Iya, pencemaran tanah. Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki kok nggak ada dari tadi laki-laki ibu nampak. Bertanya. Ayo, atau menjawab atau memberi masukan. Ayo laki-laki. Laki-laki? Oh, sampah yang menumpuk. Apa nak? Sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk. Oke, bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan pencemaran sungai? Iya, boleh. Limbah industri. Siapa lagi? Ada jawaban lain? Limbah rumah tangga. Iya, bagus. Limbah rumah tangga. Ada lagi pendapat yang lain? Oke. Apa nak? Iya, limbah pertanian boleh. Lalu apa yang menyebabkan banjir? Coba menurut kalian apa yang menyebabkan banjir? Penebangan pohon secara liar. Iya, penebangan pohon secara liar. Nah, oh iya, ada lagi jawaban lain? Iya, betul. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, menghemat energi. Mengurangi mana ulangi? Pengolahan limbah. Ada pendapat yang lain? Oke, kamu melakukan prinsip 4R, ulangi, gunakan ulang, daur ulang, tanam kembali. Iya, bagus. Menggunakan prinsip 4R. Apa aja itu nak? Kurangi, gunakan, daur ulang, tanam kembali. Tanam kembali. Contohnya apa? Yang pertama tadi apa katanya? Kurangi kan? Nah, kurangi menggunakan sampah plastik. Sudah ada anjuran itu kan? Kalau bisa kurangi, jangan kebanyakan sampah plastik. Kalau bisa ke pasar juga, nggak usah bawa plastik lagi. Ada keranjang, ya kan? Ibu-ibu sekarang juga sudah mengurangi penggunaan sampah dengan membawa keranjang untuk belanja. Nah, jadinya sampah plastik berkurang. Kamu juga jajanan, jangan lagi membeli jajanan yang dibungkus-bungkus. Kalau bisa bawa dari rumah botol, beli ke sana minta, nah bawa kembali tempatnya, bawa pulang untuk dicuci. Itu juga salah satu contoh untuk mengurangi sampah. Iya, mengurangi sampah, mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan ibu, apa kata Alkitab tentang pencemaran lingkungan? Ada tidak Alkitab menganjurkan kita untuk memelihara alam? Oke, coba dipikirkan. Apa kata Alkitab tentang pencemaran lingkungan? Setelah kamu mempelajari beberapa tahun ini tentang Alkitab, kamu membaca, ada enggak kamu temukan ayat di sana yang menyatakan bahwa kita manusia harus memelihara lingkungan? Ada? Oke, baik.
terdapat di Kejadian 2 ayat 5. Oke, baik, coba kita buka Alkitabnya secara bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Ayat 15. Ketemu semua? Ketemu. Oke. Kita coba membaca secara bersama. 1, 2, 3, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Nah, itu artinya Alkitab juga sudah menyarankan atau menginginkan manusia untuk memelihara alam. Pada penciptaan manusia pertama diletakkan di mana? Taman Eden. Ya, ditempatkan di Taman Eden. Tetapi Tuhan Allah memberi perintah agar manusia pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa, dapat menjaga dan memelihara Taman Eden, mengusahakan Taman Eden. Demikian juga dengan kita. Hari ini Taman Eden itu lingkungan kita saat ini. Nggak ada lagi di sini Taman Eden, kan? Nah, lingkungan kita harus kita jaga, rawat, pelihara dengan baik. Karena lingkungan kita adalah rumah kita. Bagus. Baik, kalau begitu anak-anak ibu, berarti bisa ibu simpulkan bahwasanya anak-anak ibu semua pada hari ini sudah dapat memahami apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan sesuai dengan penayangan video tadi, dan dapat memahami bahwasanya manusia ikut serta atau memiliki tanggung jawab yang besar sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berkuasa, yang paling tinggi derajatnya, ya kan? Di muka bumi ini harus memiliki tanggung jawab menjaga dan memelihara alam. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, tahu setelah kamu mendengarkan video tadi dan setelah ibu lihat kamu juga memahami materi kita hari ini, ibu sudah membagikan di grup kelas link Google Form untuk LKPD kita. Coba dibuka hatinya, buka grupnya, ada di sana linknya, seperti ini gambarannya. Ini ya, nih, ada nanti di sana 5 soal. Kamu jawab, kamu kerjakan secara berdiskusi. Boleh dibuka HP-nya, Alkitabnya, buku paketnya, apapun itu yang mendukung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ayo ibu kasih waktu untuk tiap-tiap kelompok mengumpulkan informasi dan mengerjakannya dengan baik sesuai dengan instruksi yang sudah ada di dalam link Google Form tersebut. Ayo, sudah dibuka semua? Bisa semua diakses? Bisa. Oke, bagus. Nah, sambil bekerja tiap-tiap kelompok, ibu berharap nanti salah satu kelompok atau kalau mau semua maju boleh juga untuk menampilkan atau untuk berbagi sharing tentang cerita. Itu di poin berapa itu? Coba dilihat. Poin berapa? Cerita pengalaman tentang lingkungan sekitar kamu. Ya, di nomor 3 itu mau nanti ada beberapa kelompok yang sharing untuk menceritakan tentang yang nomor 3 itu. Bisa ya nak ya? Oke, baik, ibu kasih waktu kepada anak ibu semua. Silakan diskusi, bekerja sama-sama. Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada ibu ya. Di sana ada membuat poster juga kan? Di nomor 5. Jadi nomor 4 ya, nomor 5-nya nanti dimasukkan ke media sosial masing-masing. Udah sering pakai media sosial kan? Ya, tahu. Media sosial apa yang kalian pakai? Instagram, boleh lah, apa aja terserah. Yang penting nanti bikin hashtagnya di poster kamu itu. SMP Negeri 1 Talamandau, peduli lingkungan. Ayo semua bekerja.
form yang harus kamu isi sudah dikerjakan dari semua ya. Baik, Ibu panggil kelompok mana? Kelompok 1 dipanggil atau siapa yang bersedia? Kelompok mana yang bersedia duluan? Oke, kelompok 2 duluan untuk maju memaparkan hasil diskusi kelompok. Kelompok lain harap tenang, dengarkan, dan kalau ada nanti komentar, masukan, kritik, saran, semuanya angkat tangan dulu ya nak. Baik, dengarkan. Silakan. Saya tinggal di daerah yang dulunya cukup asri dan hijau. Ada banyak pohon rindang, sawah yang luas, serta sungai yang kecil yang mengalir di pinggir desa. Anak-anak sering bermain di sekitar sungai, dan warga biasa memanfaatkan airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ada beberapa tahun terakhir, lingkungan di sekitar mulai berubah. Banyak pepohonan ditebang untuk membuka lahan perumahan dan pertokoan. Di sisi lain, sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Orang-orang membuang limbah rumah tangga begitu saja ke dalam sungai, mulai dari plastik, sisa makanan, hingga limbah cucian. Awalnya banyak yang menganggap hal itu sepele, tapi lambat laun kami mulai merasakan dampaknya. Air sungai menjadi kotor dan berbau. Ketika musim hujan datang, sungai meluap karena tersumbat sampah, menyebabkan banjir dan di sekitar rumah warga. Bahkan beberapa warga mulai terkena penyakit kulit karena menggunakan air yang tercemar. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh hal besar, tapi juga oleh kebiasaan buruk yang telah dilakukan tanpa kita sadari. Ini kami mulai mengadakan kerja rutin membersihkan sungai dan membuat tempat sampah di belakang titik. Meskipun alam tak mudah dipulihkan, kami percaya perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya pada anak ibu semua, apabila ada yang memberi pertanyaan, kritik, saran, masukan, dan lain sebagainya, waktu dan tempat ibu silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Apakah saya masih kotor? Sungai tersebut sudah mulai membaik karena adanya bergotong royong untuk membersihkan. Oke, baik. Nah, Rolina bertanya, apakah sampai saat ini sungai masih kotor? Mereka jawab tidak, sudah bersih. Oke, terima kasih kepada anak ibu, terima kasih kepada kelompok 2, terima kasih juga kepada kelompok 1 yang sudah memberi pertanyaan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Yang lain, ada lagi yang mau menceritakan pengalaman di lingkungan sekitarnya tentang ini? Kelompok 1 maju. Nah, tugasnya yang ada di Google Form sudah dikirimkan kan? Sudah? Belum? Oh, berarti setelah ini dulu baru kirim. Ya, setelah ini langsung dikirim ya, nak. Menurut pengalaman kelompok kami, salah satu anggota kelompok 1 peduli lingkungan pernah melihat sungai yang dulunya bersih dan jernih berubah menjadi kotor dan penuh sampah dikarenakan warga sekitar sungai tersebut membuang sampah dan sisa makanan ke sungai tersebut dan menyebabkan banjir yang membuat warga kesulitan melakukan aktivitas di luar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangan. Baik, Ibu kasih kelompok lain yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan, waktu dan manfaat Ibu silakan. Tidak ada? Kamu? Ya? Tidak. Jangan malu-malu. Jika ingin bertanya, boleh ditanya. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, baik anak ibu, yang sudah dikerjakan sudah boleh dikirimkan. Ini kan tampilan Google Form-nya. Lalu ketika kamu sudah mengerjakannya, maka seperti biasa tinggal kamu kirimkan. Nanti ibu akan memeriksa tugas kelompok kamu. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik, sudah. Demikian pembelajaran kita hari ini.
kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa materi kita hari ini? Lingkungan. Apa materi kita? Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Ya, bagus. Nah, alam itu adalah anugerah Tuhan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, alam adalah anugerah Tuhan. Alam diciptakan untuk kita tempati, kita nikmati, tetapi alam bukan milik kita. Alam tetap milik Tuhan. Maka dari itu kita harus memperhatikannya dengan bijak, menjaganya, memeliharanya, dan melestarikannya agar kita dapat hidup dengan baik di dalamnya. Lalu yang selanjutnya mungkin bisa sambil dibaca di layar ya, Nak. Tanggung jawab manusia. Nah, manusia adalah mitra kerja Allah, teman sekerja, diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk mengolah dan memelihara alam. Untuk itu, kepada anak ibu semua, remaja-remaja yang ada di kelas ini, diperhatikan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar peduli terhadap lingkungan. Nah, bagaimana caranya untuk memelihara lingkungan? Bagus, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, menanam pohon, apa lagi? Iya, mencegah perburuan liar, berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan. Nah, karena dampak dari perilaku manusia nanti terhadap alam itu sangat merugikan manusia itu sendiri. Ada beberapa dampaknya di sana, ada polusi, polusi udara, air dan tanah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karena kita masih tinggal di dalam lingkungan, karena lingkungan adalah rumah kita, maka kita harus menjaga dan memelihara. Karena tugas menjaga dan memelihara alam adalah tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ingatkan kembali untuk PR-nya sudah Ibu kirimkan di Google Kelas. Harus nanti dibuka, dibawa untuk keperluan minggu depan. Karena materi kita masih sama, hanya saja kita akan membuat papan poster. Ya, kita akan membuat papan poster di sekolah kita. Kita akan meletakkan di setiap sudut-sudut sekolah. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ada anak ibu yang bisa untuk berdoa? Ayo Rolina lagi, Ibu persilahkan. Terima kasih Bapak. Amin. Oke, baik. Sampai bertemu di minggu depan.